Al-Quran tidak butuh ngorek-ngorek kitab sana. Kitab sana yang memperlihatkan bahwa yang benar itu Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW. Kainama membuktikan bahwa tanpa kita mengemis, menyamakan, mereka yang membuktikan bahwa Islam yang benar, bukan orang Islam. Pembuktiannya adalah ini. Ketika kita baca Genesis, Genesis dalam bahasa aslinya Bereshit, kitab pertama, Torah, Nevin, Ketuvim, diawali dengan Bereshit, bara Elohim, et Hashamain, ve'et haaretz. Ini awalnya Bereshit, ini kitab ini. Dan di sini dituliskan kenabian Muhammad dengan segala kemuliaannya. Orangnya belum lahir. Orangnya belum lahir. Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Kita orang Kristen lebih baik dari mereka orang Islam. Sorry ya, sendal aja hilang di masjid. Kotak amal hilang, ditimpe duitnya. Kita enggak. Ternyata Bibelnya sendiri yang kasih tahu siapa yang tadi Bunda Nik baca itu, yang tidak bisa baca, buta huruf ini. Setelah menerima Iqra, ketik lagi di Google kosong, Ustazah, maaf ya, kok repot banget sih kajian ini? Iya, supaya Bunda, Ustadz wal Ustazah membuktikan kata-kata Kainama. Kainama nggak mau dibilang bohong, cuma ngecap doang. Ayolah, pakai internet ini untuk hal-hal seperti ini, mencari kebenaran, supaya kita melangkah tidak asal. Ketik di Google kosong, Song of Song, spasi 5 in Hebrew. Nah, kalau sudah, kembali lagi yang tadi tuh, yang Mekon Mamre, yang kuning tadi, ada di sebelah kiri huruf Ibrani, sebelah kanan bahasa Inggris. Ini bukan Kainama mengemis-kemis kitab Taurat ya. Ini bukan Kainama mengemis-kemis kitabnya orang Kristen untuk membenarkan Islam ya. Bukan. Kainama membuktikan bahwa tanpa kita mengemis, menyamakan, mereka yang membuktikan bahwa Islam yang benar, bukan orang Islam. Mereka yang membuktikan Islam yang benar. Sudah? Nah, kalau sudah dapat, geser ke bawah cari angka 16. Geser ke bawah cari angka 16. Sudah? Baik. Nah, di sini Kainama meminta tolong perhatiannya sebentar. Sudah dapat angka 16. Kata keempat, kelompok kata keempat. Kelompok kata keempat sebelum koma. Copy atau salin? Sudah? Sudah ya? Baik. Keluar dulu dari situ, kalau sudah di copy, keluar dari situ, Google Translate, paste dari bahasa Ibrani ke Arab atau Hebrew to Arabic. Ustaz sudah? Apakah gerangan? Allahu Akbar. Iya. Lalu ada yang bilang begini, itu Muhammadin. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu altogether lovely. Semua padanya indah dan manis adanya.
Muhammadin diterjemahkan ke dalam kosakata Arab yang adalah bahasa serumpun Semitik, jadinya Muhammad. Lalu imnya apa? Itu bukan nama orang, itu Muhammadin, bukan Muhammad. Oke. Lalu diterjemahkan altogether lovely katanya. Dari Hong Kong. Sok tahu. Muhammadin artinya Muhammad yang im. Im itu adalah plural majestic, mulia, yang banyak. Im itu tidak bisa diartikan, dan mem het mem dalet tidak bisa diartikan, karena mem het mem dalet nama orang. Kainama ngomong gini dari siapa? Dari seorang rabai yang Kainama ngobrol dulu waktu masih di sana, dan Kainama senang banget sama dia karena asik orangnya. Namanya Rabai Tovia yang kesini juga, dan seorang rabai lagi yang senior namanya Rabai Moshe Sharon. Mereka bilang, kami aja yang Yahudi mengakui ini Muhammad, kenapa orang-orang di Indonesia nggak mengakui, katanya. Syukurin, saya bilang. Orang Islam malah nggak ada yang nggak, itu di Torah, itu Muhammadim. Orang Islam ngomong gitu. Terus saya bilang, Allah, Engkau tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah, bahwa Allah memilih orang untuk mencintai Rasulullah. Dipilih. Kalau saya enggak, saya yakin. Kenapa? Yang ngomong orang Yahudi yang punya huruf itu. Ketika saya pulang bawa huruf ini, pertama kali ketemu dengan para tuan guruku di sinodal. Apa sinodal itu apa ya? Apa satu kelompok besar dari para petinggi majelis gereja, penatua dan diaken sinodal. Dia bilang Kainama itu sok tahu menyesatkan orang Kristen dan orang Islam. Dibilang katanya nama Muhammad ada dalam Bible karena Didat, ada video Ahmad Didat. Saya bilang saya nonton videonya aja nggak tahu saya. Lalu dapat ini dari siapa? Dari Rabai Moshe Sharon. Mereka marah. Enggak, itu artinya altogether lovely. Saya tanya, Om dari mana? Dia bilang saya dari Ambon. Orang Ambon bisa menerjemahkan huruf Ibrani lebih baik daripada orang Yahudi? Siapa kamu? Itu nabiku. Dan nabiku dimuliakan oleh orang Yahudi, walaupun mereka enggak terus terang. Orang-orang bilang, Joko ngobrol dulu sama para pejabat di MUI itu. Mereka juga nggak suka. Iya, serius. Orang Muslim nggak suka saya bawa begini, nggak suka. Serius, serius. Wallahi Ustaz, saya sering dapat tekanan-tekanan ini. Jangan lagi bawa-bawa huruf Ibrani. Yang bawa siapa? Saya hanya menunjukkan bahwa imanku diperlihatkan. Al-Quran tidak butuh ngorek-ngorek kitab sana. Kitab sana yang memperlihatkan bahwa yang benar itu Al-Quran dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. So tahu itu Muhammadim itu artinya altogether lovely. Silakan. Kau orang mana? Orang Indonesia kayak. Pala lu bau menyan. Saya berhadapan dengan orang Yahudi dan itu dibilang plural majestic behind the name of Mem Het Mem Dalet. Oh, nikmat sekali kita dengar itu, nikmat. Karena waktu saya di sana saya dipanggilnya Kelef, Ustaz. Saya dikasih nama Kelef oleh salah seorang rabai saya, guru saya waktu di sana. Dan saya bangga terima itu. Begitu pulang nyesel. Karena saya baru tahu arti Kelef. Guguk. Guguk. Dulu waktu di sana, saya kasih nama kamu, seneng, bangga kan, rabai yang kasih. From now on I will call you Kelef. Saya pikir, woi, nama Yahudi nih kan. Bangga, waktu itu saya masih Kristen.
seneng. Wah, Kelef. Saya punya nama Kelef. Pulang, nyesel gua. Guguk, saya dikasih nama Guguk. Malah ada dulu seorang guru saya waktu di Karmel itu panggil saya Blackhead. Apa Blackhead itu? Kepalanya hitam, jadi artinya kosong, nggak ada isinya. Blackhead. Hey you Blackhead, Melayu. Yahudi itu kan kalau bikin panggil orang atau apa ya, berinteraksi dengan orang di luar Yahudi, itu bagaikan mereka sedang berinteraksi dengan hewan kan? Ya nggak apa-apa lah, ya emang itu udah kebiasaan mereka kan? Yahudi, di luar Yahudi, bagi orang Yahudi itu goyim kan? Goyim itu kan hewan, ternak, hewan. Jadi maka itu terserah mereka mau panggil apa, terserah. Jadi kalau dia kasih nama Kelef, oh saya seneng, saya nggak tahu artinya. Begitu pulang nyesel, wah saya jadi Guguk. Selama di sana. Keberkahan bagi orang-orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam dan menerima kebenaran Islam secara tulus. Karena apa? Walaupun mereka tidak mencari kebenaran Islam dari tempat lain yang membenarkan Islam. Terakhir sekali. Ustadz Ipung, nanti bisa Ustadz Ipung punya dikelilingin ya, karena ini agak spesifik ininya ya. Ustadz Ipung minta tolong ketik Genesis 10 Sefaria. Genesis 10 Sefaria. Atau kalau ada yang mau ikutin juga, syukran katsiran, jazakallahu khairan. Genesis 10, Genesis spasi 10, spasi Sefaria biasa. Sefaria, Sefaria. Nanti ada pilihan tulisan Genesis 10 Sefaria, betul? Warna biru. Diklik. Ini lebih asik ini, Sefaria ini lebih asik. Karena di dalam Sefaria ada Talmud, ada Targum, ada Midras, ada Mishnah, ada Halakah, ada Haggadah, walengkap. Ya, bukan pembenaran terhadap Islam, kayak nama ngais-ngais, enggak. Saya dikasih lihat ini gitu. Mereka yang kasih tahu, bukan kayak nama cari-cari, rugilah kayak nama cari-cari. Nah, jika sudah ada di situ, di atas itu huruf Ibrani, di bawah bahasa Inggris, betul? Di sebelah kanan itu ada angka kecil warna abu-abu, 1, 2, gitu kan? Ya kan? Betul? Cari angka 25. Jadi 10, 25. Ya. Genesis 10 cari angka kecilnya 25. Ini memang agak lebih spesifik. Karena kayak nama nggak mau main-main. Kayak nama menghadirkan di kajian Bunda Nik ini yang spesial. Pakai telur. Kayak nasi goreng. Ya, sudah dapat angka 25. Nah, di bahasa Ibraninya ditekan aja gini nih, digini nih, tek gitu, ditekan gitu, tek. Nanti keluar di sebelah kanan atau di bawah tulisan-tulisan pilihan. Pilih comentari, pilih. Ada comentari? Diklik comentarinya. Sudah? Ya. Oke, sudah? Ini lebih spesifik ya. Jadi mohon kalau yang tidak tahan ngikutin ini, petunjuk ini, nanti lihat Ustadz Ipung aja, atau Ustadz Kiki, atau Ustadz Arin. Sudah? Komentari sudah terbuka. Nah, di situ ada nama-nama. Pilih nama M. Lamikra. Nanti keluarnya huruf Ibrani lagi. Wah, percuma Ustadz Ke. Udah diklik huruf Ibrani juga aku nggak bisa baca, katanya. Huruf Ibrani lagi, betul? Betul? Oke. Di blok Ustazah, baris pertama, baris kedua, sampai huruf Ibrani sebelum koma. Perhatikan, baris di bloknya itu baris pertama, baris kedua, sampai baris ketiga sebelum koma. Akan di tanah Arabia ada suatu tempat yang akan menunjukkan hal ini, bahkan sebelum Nabi Muhammad dinubuatkan. Atas nama itu kemuliaan dan pujian. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bunda, dengan segala rasa hormat, boleh nggak ulang sekali lagi? Di tanah Arabia
ada suatu tempat yang akan menunjukkan hal ini, bahkan sebelum Nabi Muhammad dinubuatkan. Atas nama itu kemuliaan dan pujian. Syukran. Muhammadin artinya bukan altogether lovely. Muhammadin, nama Muhammad. Adalah kemuliaan yang plural. Plural of majestic. Terbukti bahwa jika kita belajar harus dari tempat yang natif, yang sumber aslinya. Begitu banyak orang yang memprotes kainama, bahkan orang muslim sendiri. Bahkan orang yang belajar Hebrew marah sama kainama, beneran. Kainama jangan ngarang itu. Itu artinya altogether lovely itu. Song of Song yang kita baca Muhammad itu. Bukan Muhammad itu. Itu Muhammadin. Altogether lovely. Dari Hong Kong. Pembuktiannya adalah ini. Ketika kita baca Genesis. Genesis dalam bahasa aslinya Bereshit. Kitab pertama. Torah. Nevin. Ketuvim. Diawali dengan Bereshit. Bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Ini awalnya Bereshit, ini kitab ini. Dan di sini dituliskan kenabian Muhammad dengan segala kemuliaannya. Orangnya belum lahir. Orangnya belum lahir. Sekali lagi, orangnya belum lahir. Di dalam Yohanes pasal 16, kitab Yohanes Perjanjian Baru Yohanes pasal 16 ayat 13 diterjemahkan ke bahasa Indonesia demikian bunyinya. Maaf, jangan marah. Kitab Yohanes Perjanjian Baru, saudaraku tersayang yang aku hormati dan aku muliakan. Aku toleransi, aku sayang, aku cinta. Kurang apa lagi tuh? Kitabmu sayang, saudaraku sayang Kristen dan Katolik dengan segala rasa hormat. Terjemahannya begini. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Lalu bahasa Ibraninya, karena Yesus berbahasa Ibrani dong, ya kan? Begini, Veruah Ehmet. Bilang di apa nih? Veruah Ehmet. Ehmet, ulang lagi, sampai ada tulisan dalam bahasa Aramea. Yesus berkata, Altit Khalon, Hefen Menachma, Atmak, Ahmad, Muhammadin, Bikota Hasta Biallah. Apaan? Ini apaan? Ini apaan? Nama Nabi kita Muhammad SAW itu bertebaran, Ustazah, di dalam kitab yang usianya 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun sebelum Masehi. Bahkan di salinan Mesorah yang paling tua itu 300 sebelum Masehi. Orangnya belum ada. Iqra-nya belum kejadian. Al-Qurannya boro-boro, belum ada. Bahkan ada yang bilang Mekahnya juga belum ada, Madinahnya belum ada, Jeddahnya belum ada, Batik Air belum ada. Belum ada pedagang korma yang bilang Yalla yalla, Hamzarial, belum ada. Tapi namanya sudah disebutkan, kan ini aneh Tuan Guru. Tidak ada satu nabi pun di dalam kitab orang Yahudi yang tidak memuliakan nama laki-laki yang belum lahir ini, Muhammadin. Yesus tercatat memuliakan Muhammad dalam kitab Proto Evangelium
ketika dia bilang altit kalon tadi. Altit kalon. Kafa menahma. Kalau orang bohong suruh ulang ya Ustazah ya. Ustadz ya. Kalau ada yang mau bohong-bohong tentang bahasa Ibrani atau apa bahasa-bahasa itu, bahasa Bible, suruh dia ulang, pasti beda. Gampang ketahuannya. Wah bohong lu, kenapa? Kok beda sama yang tadi gitu. Altit itu gini nih. Will be apa future ya, future tense ya. Kalau kalon itu seperti orang mendengarkan gini nih ada gitu. Jadi bagaikan mendengar ada yang melangkah mendekat gitu. Altit kalon. Khafa menahma itu apa seperti orator, seperti apa pidato. Tapi indah katakannya seperti poetry, poems gitu. Ya seperti gitu ya. Orang yang bersajak gitu. Jadi kata-katanya tuh kalau didengerin dia yang satu berhubungan kayak bersajak gitu. Menahema. Maka itu ada dulu pemimpin Israel namanya Menahem Begin. Pernah dengar? Iya dong. Menahem. Karena dia menahma. Dia ucapannya tuh orang wah terkesima gitu. Menahem Begin namanya. Iya, jago gitulah. Apa ya? Bisa Menahem Begin. Altit kalon. Kafa menahma. Etmak, tangannya aku pegang, dipegang Tuhan tangannya. Etmak yada, jadi dipegang oleh Tuhan. Etmak ahmat, artinya kebenaran yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya itu Ahmad ini, Etmak ini, Ahmad Muhammadin. Yang tadi kita baca tuh, yang diartikan oleh Alkitab sekarang dengan kata-kata altogether lovely, segala sesuatu padanya indah. Dari mana? Bihotakasta biallah, maka dia akan membawa kamu kebenaran sejati dari Allah. Sebagai penutup, Ustazah wal Ustadz, sebagai penutup, ketik di Google kosong. Oh ya, Bunda. Iya. Pakai mic, saya agak kurang kedengaran. Ya. Di tanah Arabia ada suatu tempat yang akan menunjukkan hal ini, bahkan sebelum Nabi Muhammad dinubuatkan. Maksudnya dinubuatkan itu bukan dinobatkan sebagai rasul gitu maksudnya. Dinubuatkan. Iya, nubuatkan itu disampaikan karena itu akan terjadi. Nubuat, prophecies. Dari kata nubuat atau prophecies ini maka akan timbul kata prophet atau nabi. Nubuat itu kata-kata yang disampaikan oleh seseorang yang akan terjadi di kemudian hari. Nubuah, bahasa Inggrisnya prophecies. Dari kata prophecies ini nanti akan timbul kata prophet. Prophet itu artinya nabi, yang juga timbul dari kata nubuah. Demikian Bunda. Jadi artinya ini di tanah Arab, maksudnya tadi ada Muhammad, nanti ada Rasul yang dari tanah Arab gitu maksudnya. Iya. Arti ini. Iya, sangat jelas ya. Iya. Dari tulisan segitu aja kita sangat jelas ya, bahwa yang namanya Muhammad ini, yang penuh kemuliaan ini, itu datangnya dari tanah Arab. Wah, Ustadz, wal Ustazah, kalau saya dikasih kesempatan seharian kita buka semua, Mekahnya ada. Ada. Di kitab yang 700 tahun itu ada. Madinahnya ada. Zamum, mereka bilang Zamum, kota tempat air Zam-Zam, ada. Bahkan Jesus ke sana ada. Jesus itu ke sana, Ustazah dulu maaf jangan tersinggung ya. Dulu mu'alaf itu sebelumnya Kristen atau Katolik? Kristen. Nah, Bala Keselamatan adalah salah satu iman Kristen Protestan yang menyatakan Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia nabi utusan. Nah loh, hampir mirip dengan Advent, tidak makan yang tidak B2
kecap-kecap. Tidak makan mereka. Bahkan mereka tidak makan yang bernyawa, alias vegetarian. Dan mereka tidak merayakan Natal. Serem itu. Mereka tidak mau merayakan Natal, tidak mau pasang pohon Natal, tidak mau. Advent keras itu. Nah, hampir mirip dengan Salvation Army atau gereja bala keselamatan. Menolong orang. Itu pemimpin-pemimpin gerejanya si Bunda dulu pakai pangkat, Ustaz. Pakai pangkat. Kayak tentara. Ini sebetulnya gereja apa kumpulan tentara, pakai pangkat, ada pangkatnya. Ada sersan, ada mayor, ada kapten, ada letnan, ada di gerejanya begitu. Hebat ini Bunda gerejanya dulu. Kenapa jadi Islam? Disuruh puasa aja terus, sholat terus. Padahal dulu cuma seminggu sekali. Itu pun kalau datang pasti habis kebaktian makan-makan. Bala keselamatan paling banyak pastel. Apa? Kok Ustaz tahu sampai detailnya? Dulu saya pernah di sana. Hafal itu bala keselamatan. Gereja-gereja seperti ini itu ada banyak pengaruh dari kitab-kitab seperti yang kita baca tadi, Bunda. Sehingga mereka agak berat diterima di gereja-gereja yang dogmanya tuh Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain yang datang setelah Yesus gitu. Nah, sementara gereja Bunda ini itu dipengaruhi oleh kitab-kitab yang tadi kita baca. Gitu. Ya. Oh ya, kita langsung masuk aja ke ini, Ustaz. Karena sudah kan tadi saya dapat waktu dari Ustaz 30 menit. Ini 33. Oh, bukan, 1 jam. 1 jam. Ya, ini 33 supaya Ustaz nggak marah aja. Afwan, Asif, jangan marah. Kayak nama minta maaf, silakan Ustaz.